Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita terus menikmati segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dan karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih kepada-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau terus memelihara kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami sadar bahwa kami manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk memahami firman-Mu dalam terang kuasa Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan menjadikannya sebagai pelita dan suluh. Kami siap menyambut firman-Mu, Tuhan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 1-4. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita berada dalam tema, saudara-saudara, tanda. Seringkali orang meramal sesuatu dengan adanya tanda. Tetapi tidak selamanya tanda itu tepat. Kadang benar, tak jarang pula meleset. Tanda sering juga dijadikan bukti untuk menyatakan sesuatu benar atau tidak. Saudara-saudara, pada prinsipnya orang Farisi dan orang Saduki berbeda dalam hal pemahaman. Orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Namun dalam bacaan ini mereka kompak dan sama-sama tidak menerima Yesus. Karena itu mereka sepakat meminta tanda untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Akan tetapi Yesus tahu pikiran dan sikap mereka, karena sesungguhnya sudah banyak mujizat yang dilakukan Yesus di depan orang banyak. Jadi, walaupun kepada mereka diperlihatkan tanda seperti apapun, hati mereka akan tetap tertutup menerima Yesus, sebab kelakuan mereka sering dibongkar Yesus. Saudara-saudara, banyak orang percaya pada ramalan-ramalan, tetapi tidak percaya pada firman Tuhan. Mereka tidak dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ciptaannya ini. Padahal
Tuhan sesungguhnya hadir, memperlihatkan kemuliaannya melalui ciptaan. Banyak hal di sekitar kita yang sesungguhnya dapat kita saksikan sebagai sebuah mujizat, tanda bahwa Tuhan sungguh ada. Bahkan kehidupan kita ini merupakan mujizat. Keterbatasan manusia melihat itu sebagai sebuah mujizat karena kurangnya perenungan terhadap apa yang Tuhan perbuat. Hanya dianggap sebagai hal yang lumrah. Karena itu saudara, dibutuhkan sikap terbuka untuk merenungkan setiap tindakan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Alkitab adalah penuntun yang tepat, yang dapat menolong untuk menghayati kehadiran Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami semakin memahami bahwa kami mesti terbuka untuk selalu memahami tindakan Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu akan menuntun kami pada jalan yang benar. Bukan pada tanda yang dibuat oleh manusia. Biarlah kami selalu memelihara firman-Mu dan terus menjadikannya sebagai penuntun dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Karena itu kami membawa hidup kami dalam kuasa-Mu. Bagi anak-anak kami, jagalah mereka Tuhan. Pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka, upaya mencari pekerjaan, dan juga dalam berbagai hal Tuhan mengasihi, membuat mereka selalu takut dan setia hanya kepada-Mu dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau terus memberkati setiap usaha kami, rencana-rencana kami, kiranya berjalan dengan indah dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Memberkati para orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka selalu sehat dan bahagia di dalam Kristus. Menyertai dan mengasihi kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam duka mereka Tuhan hibur, dalam beban-beban kehidupan kami, topang kami, agar kami dapat melewatinya di dalam kasih-Mu. Dalam setiap sukacita kami Tuhan menyempurnakan. Memberkati para pelayan-Mu, memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, Tuhan jamah hidup mereka, beri semangat, sukacita, agar mereka selalu menyaksikan kehendak-Mu dengan baik. Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, biarlah kami hidup dalam damai dan sukacita Tuhan. Banyak kesalahan kami, mohon ampun untuk semuanya itu, layakkan kami hidup sesuai dengan maksud-Mu. Kami berserah diri Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Teruslah kuat semangat menjalani hidup ini. Kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.